Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini kita diberi kemudahan dan diberi taufik oleh Allah kita sehingga kita bisa bertemu kembali secara on air dalam kajian kita membahas kitab Arba'in Nawawi, kitab yang sangat besar manfaatnya, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Kebetulan pada kesempatan hari ini, di majelis yang mulia ini, kita akan mengkaji bersama-sama hadis yang ke-11. Itu hadis Ali atau hadis Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu hadis yang langka karena Hasan bin Ali termasuk cucu dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang sahabat yang tidak memiliki hubungan famili dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara mutlak. Tidak ada sahabat yang riwayat hadisnya lebih banyak dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat terbanyak yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dua sebab. Sebab yang pertama, karena beliau fokus, tidak dipecah konsentrasi beliau oleh hal lain, oleh kesibukan lain. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan sahabat yang lain. Mereka tidak hanya fokus dalam menuntut ilmu agama dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka juga punya kesibukan lain yang bersifat duniawi, yaitu berdagang. Inilah sebabnya mengapa Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau fokus. Beliau termasuk ahlus suffah. Jadi orang-orang yang fokus menimba ilmu dari Rasulullah SAW disebut dengan ahlus suffah. Yang kedua, sebab yang kedua adalah karena Abu Hurairah memiliki hafalan yang cukup kuat berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya Abu Hurairah sekali menghafal, sekali mendengar hadis Nabi langsung hafal dan tidak akan lupa. Tidak akan lupa.
Nah, dari ya dua sebab yang menyebabkan Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihissalam, di antaranya adalah tentang hafalan beliau, maka kita sampaikan di sini bahwa kalau orang ingin memahami agama, menguasai ilmu agama, maka dia harus punya dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan pemahaman. Karena agama itu paham. Jadi kalau dia tidak paham, maka dia tidak dikatakan kuat agamanya. Jadi kalau dikatakan orang itu kuat agamanya, artinya kuat pemahamannya. Pemahamannya yang sahih. Kalau pemahamannya keliru, tidak dikatakan ya kuat agamanya. Maka dikatakan sesat. Karena agama itu adalah agama Rasulullah SAW yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi yang dikatakan kuat agamanya, yang kuat pemahamannya terhadap agama dengan pemahaman yang benar. Berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Rasul SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Seorang yang akan Allah berikan kebaikan yang sangat besar di dunia, bagaimana? Apa yang Allah lakukan terhadap orang yang akan Allah berikan kebaikan yang sangat besar di dunia? Yufaqihu fid din, kata Nabi. Allah jadikan dia mampu memahami agama dengan benar. Jadi bukti cinta Allah kepada kita bukan diberi materi, tapi diluruskan pemahaman kita. Jadi kita mampu dengan izin Allah Jalla wa'ala memahami agama dengan benar. Dan itu nikmat. Suatu kenikmatan yang tidak ternilai. Kenikmatan yang sangat berharga. Karena orang yang pemahamannya lurus, pemahaman agamanya benar, maka terjaga hubungan dan kehangatan hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa sih pentingnya pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar? Penting. Kenapa penting pemahaman agama yang benar dalam agama ini? Karena amal soleh, kita kan di dunia disuruh untuk beramal. Dan amal pun amal soleh, bukan sembarang amal. Amal soleh itu tidak akan lahir kecuali dari pemahaman agama yang benar dan lurus. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa irtahal. Pemahaman agama yang lurus, yang benar, memiliki korelasi yang sangat kuat dengan amal soleh. Kalau ada orang ingin beramal soleh, tapi bodoh, atau sesat dalam memahami suatu agama, ajaran agama, maka amalnya tidak akan soleh. Amalnya justru amal yang sia-sia. Bahkan bisa jadi bid'ah. Karena tidak semua amal dihargai oleh Allah Jalla wa'ala dengan pahala. Amal yang dihargai oleh Allah Jalla wa'ala dengan pahala adalah amal soleh. Dari mana amal soleh itu muncul dan lahir? Dari pemahaman agama yang benar dan lurus. Ada lagi, ya, seorang apa nama? Dia beramal tapi tidak punya pemahaman yang lurus. Atau juga dia belajar, dia ngaji, tapi tidak beramal. Kalau tidak beramal sama sekali, tidak mungkin terjadi pada seorang mukmin. Pasti kalau dia punya pemahaman yang baik,
Dengan segala kurangannya pasti ada amal. Hanya amal solehnya minim. Banyak kekurangannya. Berarti ada yang salah pada proses ya pembentukan pemahaman. Karena pemahaman agama yang lurus itu akan memunculkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala dan berlanjut kepada rasa cinta kepada Allah. Lihat kata Nabi alaihissalam. Coba simak sabda Nabi alaihissalam. Nabi alaihissalam bersabda, "Ama wallahi fa inni a'lamakum billah wa akhsyakum lah wa atqakum lah." Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah. Kenapa sih kita harus memahami agama dengan benar, dengan lurus? Supaya kita mengenal Allah dengan baik. Tanpa pemahaman agama yang lurus, kita tidak akan mengenal Allah dengan baik. Contoh nih ya, contoh. Islam atau agama yang sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam mengenal istilah tauhid, yaitu mengenal tentang tauhid ada 3 macam. Memang secara apa uh, secara langsung tidak disebutkan pembagian itu, ya, tapi disebut secara eksplisit. Tidak disebut di dalam dalil secara tersurat, tapi tersebut secara tersirat. Dan istilah atau pembagian tauhid menjadi 3 itu sudah ada dari zaman Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Bahkan kata ulama, kalau kita ingin mengetahui macam-macam tauhid, lihat aja surah yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Di situ disebut 3 macam tauhid. Yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, tauhid rububiyah. Ar-Rahmanur Rahim, tauhid asma wa sifat, tauhid nama dan sifat Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Dan para ulama menganalisis hal tersebut dari jauh-jauh hari, sejak zaman dahulu. Lalu kata mereka, dari hasil penelusuran terhadap dalil, maka disimpulkan tauhid itu hanya ada 3 macam. Tauhid rububiyah, semua sifat, dan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Dan inti daripada tauhid adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Apa yang terjadi dengan pemahaman yang keliru? Kata mereka, bayangkan nih, bahkan ini muncul ya, ketidakpahaman ini dari seorang mahasiswa pasca sarjana. Dan itu salah satu teman saya. Mereka menganggap, bayang, 3 macam tauhid itu seperti trinitas. Ini apa bedanya dengan trinitas katanya? Kalau tauhid, dari mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana keterangannya bahwa tauhid itu ada 3 macam? Rububiyah, uluhiyah, semua sifat. Bukankah ini sama dengan trinitas? Gitu. Bayangkan nih, ikhwatal iman, para jamaah sekalian. Seorang yang akan meraih gelar tinggi dalam dunia akademik, ya, dia tidak paham macam tauhid. Sebagaimana yang ditetapkan para ulama berdasarkan penelusuran terhadap dalil. Bahkan dia kiaskan, dia samakan macam-macam tauhid tersebut dengan trinitas. Ini begitu dangkalnya pemahaman. Di sini terasa betul nikmat pemahaman yang lurus. Ya, pemahaman yang lurus itu nikmat sekali para jemaah sekalian.
Wallahi, pemahaman yang lurus akan membuat kita bisa merasakan kemudahan Islam. Betapa ringannya Islam ini kalau kita memahaminya dengan benar. Apa yang membuat Islam ini berat? Yang membuat Islam ini berat dan membosankan karena dua. Apakah karena kebodohan kita sehingga kita merasa begitu berat Islam ini, ajaran Islam, dan mengamalkannya? Atau karena banyak tambahan? Banyak sekali tambahan-tambahan yang ditambahkan dalam ajaran Islam yang tidak pernah Nabi contohkan. Pada hakikatnya, Islam tidak berat. Bagaimana Nabi alaihissalam bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan sama sekali kesulitan bagi kalian. Jadi kita tidak akan pernah merasakan kemudahan Islam kalau kita tidak memahami agama Islam dengan mudah, dengan benar. Jadi kembali khotal iman, urgensi pemahaman agama yang lurus. Apa urgensinya? Agama, memahami agama dengan lurus dapat membuat kita selalu menghasilkan amal soleh. Kembali kepada sabda Nabi alaihissalam. Nabi bersabda, saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Artinya, ketika kita memahami agama dengan lurus, akan membuat kita semakin mengenal Allah. Lalu selanjutnya muncul rasa takut kepada Allah. Lalu selanjutnya muncul rasa cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah pentingnya memahami agama dengan benar. Ya. Kemudian, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga pemahaman, seorang muslim wajib berupaya semaksimal mungkin menjaga pemahaman. Karena kalau kita tidak pandai menjaga pemahaman agama kita, maka akan berakibat kita tersesat, terjerumus ke dalam kesesatan. Kenapa para jemaah sekalian? Karena yang merusak hati kita, ingat, yang mensucikan hati ada dua. Allah Jalla wa'ala telah menetapkan yang mensucikan hati kita dua. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Makanya kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala untuk terus menuntut ilmu, agama, dan beramal. Karena dua hal inilah yang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan hati. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Dan dua hal itulah yang selalu Nabi minta kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma inni saluka ilman nafi'a wa amala mutaqabbalah. Ya. Ilmu yang bermanfaat ada penghalangnya. Sebagaimana amal soleh juga ada penghalangnya. Ilmu yang bermanfaat dihalangi dan dirusak oleh syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu, kata Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang merusak pemahaman tentang Allah dan apa yang dicintai Allah. Saya ulangi, syubhat itu merusak pemahaman dan gambaran tentang Allah, yufsidu tasawur. Jadi yang merusak pemahaman dan gambaran kita tentang Allah dan apa-apa yang dicintainya, itu namanya syubhat. Kalau tidak terkait Allah, tidak disebut syubhat. Kalau tidak terkait, kalau tidak merusak apa yang Allah cintai, tidak disebut syubhat. Jadi syubhat itu apa? Syubhat itu segala hal yang merusak
pemahaman dan gambaran tentang Allah dan hal-hal yang dicintainya. Itu namanya syubhat. Ya. Seperti misalnya seorang memahami bolehnya sholat dengan bahasa selain bahasa Arab. Ini syubhat. Kenapa? Karena terkait dengan sholat. Sholat itu adalah ibadah yang dicintai Allah Jalla wa'ala. Ya. Jadi yang merusak pemahaman adalah syubhat. Sementara yang merusak amal, syahwat. Apa yang membuat kita berat untuk mengamalkan amal soleh? Syahwat. Makanya kita wajib memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, karena ya mengatasi syubhat dengan yakin, mengatasi syahwat dengan sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kami jadikan di antara mereka ya menonjol keagamaannya. Jadi agamanya itu menonjol, keagamaannya itu menonjol. Kenapa dia menonjol dalam dari sisi keagamaannya? Ya, dia kuat agamanya. Lamma sabaru, ketika dia sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Dari ayat ini, Syekhul Islam Taimiyah radhiyallahu taala meletakkan kaidah, kata beliau, tunanul imamatu bil yaqini was sabr. Untuk menjadi seorang yang kuat agamanya, menonjol agamanya dengan dua, dengan sabar dan yakin. Ya, yakin mengatasi syubhat, sabar mengatasi syahwat. Ya, mengatasi syahwat. Syahwat itu apa maksudnya? Tadi sudah kita sampaikan, syahwat itu, ya, tadi saya ulangi syubhat ya. Apa itu syubhat? Segala sesuatu yang merusak ya pemahaman dan gambaran tentang Allah dan hal-hal yang dicintainya. Sekarang syahwat yang merusak amal soleh. Jadi kita ini nggak bisa menghasilkan amal soleh secara maksimal dan optimal karena adanya syahwat. Syahwat, apa yang maksud dengan syahwat yang dikategorikan sebagai penyakit? Penyakit yang diidap oleh orang-orang Nasrani, yaitu penyakit syahwat. Sementara penyakit yang diidap oleh orang Yahudi yaitu penyakit syubhat. Ya. Syahwat secara bahasa atau etimologi artinya keinginan. Ya, artinya keinginan. Tapi dimaksud dengan syahwat di sini bukan sekedar keinginan. Yang dimaksud dengan syahwat di sini adalah ya suatu keinginan yang bersifat haram. Jadi menghalalkan segala cara untuk mewujudkan keinginannya. Itu disebut dengan syahwat. Ketika seorang akan mewujudkan sesuatu yang diinginkan dan bersifat haram, nah inilah yang disebut dengan syahwat. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam. Kata beliau, sekedar syahwat, keinginan gak ada masalah, tidak dicela dalam Islam. Tapi ketika seorang menginginkan sesuatu yang haram, memaksakan diri, itu namanya syahwat. Misal, saya ingin menikah dengan seorang wanita, ingin menikahi wanita itu. Dengan cara apa misalnya? Pendekatan, pacaran, bahkan berhubungan di luar supaya dia dibuat hamil dulu supaya akhirnya mau dengan kita. Apapun caranya yang penting dia dengan kita, itu namanya syahwat. Saya pengen kaya. Kaya nggak terlarang dalam Islam. Islam tidak mencela kekayaan. Tapi ketika dia ingin kaya, pokoknya saya kaya dengan cara apapun. Mau haram, mau halal, korupsi, apapun pokoknya saya harus kaya. Menghalalkan segala cara untuk menjadi orang kaya. Ini namanya syahwat. Jadi syahwat itu tidak tercela pada asalnya dalam Islam, kata Syekhul Islam Taimiyah. Tapi yang membuat dia tercela, yang membuat dia merusak amal soleh, ketika seorang menginginkan sesuatu
walaupun haram, tetapi tetap memaksakan diri. Padahal sesuatu tersebut tidak akan membuatnya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Muhammad Husain bin Ali. Jadi kunyah Husain atau kunyah Hasan adalah Abu Muhammad. Cucu Nabi alaihi salatu wassalam dari Fatimah hanya dua, Hasan dan Husain. Di antara kedua cucu Nabi itu Hasan yang lebih afdal. Berdasarkan sabda Nabi alaihissalam, dan ini bantahan terhadap Syiah yang lebih mengagungkan, lebih memuliakan Husain daripada Hasan. Padahal Nabi sendiri lebih memuliakan Hasan, lebih meninggikan derajat Hasan daripada Husain. Ya, dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ya dalam apa namanya dalam sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Nabi pernah menggendong Hasan, lalu diletakkan Hasan di atas mimbar, kemudian Nabi bersabda, Inna ibni hadza sayyid. Sayuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Cucuku ini adalah calon pemimpin. Lihat, Nabi menegaskan bahwa menetapkan keutamaan Hasan. Beliau ya memegang Hasan, lalu dia berkata di hadapan sahabat, cucuku ini adalah calon pemimpin besar. Dengan kebesaran jiwanya sebagai seorang pemimpin, dia mampu mendamaikan dua kelompok besar yang bertikai. Ya, berkat kepemimpinannya, jiwanya yang besar, ia mampu mendamaikan dua kelompok besar yang bertikai dan saling berperang. Hadis ini menetapkan bahwa Hasan cucu Nabi yang lebih baik, cucu Nabi yang lebih baik dari Husain. Tapi kenapa Syiah tidak pernah menyebut Husain, tidak pernah menyebut Hasan? Kalau memang mereka jujur mencintai Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, sebutkan juga Hasan. Kenapa mereka enggan menyebut Hasan, lebih mengelulukan Husain? Karena mereka menganggap Hasan pengkhianat. Jadi Islamnya Syiah itu Islam yang penuh dengan tipuan. Islamnya Syiah, aliran Syiah adalah aliran yang penuh dengan kebohongan, trik. Kenapa diangkat Husain? Karena kisah pembunuhannya, kisah yang mengharukan dan menyedihkan. Karena Husain dibunuh dengan cara yang keji, dipenggal kepalanya. Di sini Syiah mendapatkan celah untuk bisa merekrut ini loh, ya. Oh, kita harus membela Husain. Jadi mereka masuk, ya, atau memasukkan orang-orang di luar Syiah ke dalam Syiah melalui, ya, rasa sedih, melalui perasaan yang sama, yaitu perasaan sedih dengan kematian cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bicara sedih, bukannya Syiah, Ahlus Sunnah juga sangat sedih. Bagaimana seorang Yazid bin Muawiyah yang pada masa khilafahnya Husain itu terbunuh. Yang dituduh Yazid inilah yang menyebabkan Husain jadi terbunuh. Padahal Yazid tidak pernah memberikan perintah. Tidak pernah memberikan perintah kepada pasukannya untuk membunuh Husain, apalagi dengan cara keji. Tapi kesalahan Yazid adalah karena dia punya pendamping, penasehat yang terpapar oleh pemahaman Syiah, yang terkontaminasi dengan pemahaman Syiah. Sehingga
diselipkan perintah yang bukan dari Yazid, seolah-olah dari Yazid, bahwa kalau dia, Husain dan keluarganya serta pengikutnya tidak kembali ke Madinah, maka dengan terpaksa dipaksa balik dengan diperangi sekalipun. Karena waktu itu Husain berada di Karbala, di suatu wilayah di Irak, dan sudah sampai ke Basrah, sudah hampir sampai ke Kufah. Tapi dihalau oleh pasukan Yazid untuk kembali ke Madinah. Karena Yazid paham betul bahwa orang-orang Syiah yang ada di Kufah itu hanya ingin memanfaatkan Husain. Bukan untuk memuliakan Husain. Tapi Husain tetap bersekukuh. Akhirnya Husain radhiyallahu anhu terbunuh. Intinya adalah Syiah hanya memanfaatkan kisah sedih Husain, bukan untuk mengikuti Husain. Kalau konsisten mengikuti Nabi dan cucunya, maka tidak membedakan antara Hasan dan Husain. Tidak pernah sekalipun orang Syiah menyebut Hasan. Kalaupun menyebut Hasan, tidak seperti menyebut Husain. Karena mereka secara diam-diam, secara tersembunyi, menganggap Husain atau menganggap Hasan sebagai pengkhianat. Karena telah menyerahkan khilafah, jabatan khilafah kepada Muawiyah. Demi mengembalikan kedamaian dan perdamaian kembali kepada kaum muslimin. Kenapa Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah? Agar kaum muslimin kembali bersatu, kembali berjamaah, agar tidak lagi terjadi peperangan di antara mereka. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat baik, sangat mulia, dan sangat luhur. Tapi tidak diterima oleh Syiah karena dianggap sebagai berkhianat. Inilah para jamaah. Pentingnya memahami sejarah. Ya, pentingnya memahami sejarah agar kita tidak berburuk sangka kepada sahabat Rasulullah, siapapun itu. Dengan kita memahami sejarah, terutama sejarah sahabat Rasulullah, akan membuat kita semakin mantap dalam berpegang teguh dengan agama sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan Sibti Rasulullah. Sibti itu cucu dari anak perempuan. Jadi begitu kayaknya bahasa Arab sampai dibedakan cucu dari anak perempuan sama cucu dari anak laki-laki. Dan ini bukti betapa sempurnanya, betapa kayanya bahasa Arab. Jadi kalau dikatakan ada bahasa yang bisa menyamai bahasa Arab, saya kira tidak ada. Terjemah itu hanya mendekatkan, tapi menerjemahkannya secara persis 100% tidak mungkin. Ini contoh sederhananya begitu. Cucu perempuan namanya Siti. Asbab Siti. Cucu dari anak laki namanya Hafid. Hafid atau Ahfad. Ya. Dan Hasan adalah cucu Rasulullah dari Fatimah. Makanya Siti. Kemudian dikatakan Raihanati. Ya, Raihana itu sekuntum bunga yang wangi, yang mengeluarkan aroma yang wangi. Artinya Hasan adalah cucu kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau Hasan ini meriwayatkan ya ucapan kakeknya yang sering dia dengar. Inilah pentingnya para jamaah, kita orang tua hati-hati dalam bicara. Karena bicara kita, omongan kita akan direkam oleh anak kita. Ketika kita terbiasa berbicara yang baik, maka anak itu akan dengan rekaman yang dia rekam, dengan daya ingat yang begitu kuat pada anak-anak, mereka akan merekam ucapan-ucapan baik kita, sehingga meniru ucapan kita. Sebaliknya, kalau kita sering berkata kasar, berkata kotor, maka direkam pula oleh anak-anak kita yang masih kecil.
Sehingga dia dalam alam bawah sadarnya ketika dia marah, dia akan mengeluarkan kata yang selama ini dia rekam dari ucapan kita. Di saat itu Hasan sangat masih kecil. Sehingga dihafal. Dia hafal. Ya. Dan ini pentingnya menghafal Quran di bawah umur 20 tahun. Terutama di bawah 15 tahun. Karena masa hafal, puncaknya masa hafal itu di bawah 15 tahun. Kalau sudah di atas 15 tahun berusaha menghafal Quran itu agak sulit. Kecuali dengan izin Allah Jalla wa'ala. 15 tahun sampai umur 30. Itu masa perpaduan antara hafalan dan pemahaman. Jadi kalau ingin masih menghafal Quran dan ingin kuat juga pemahamannya, maka manfaatkan belajar itu pada dari umur 15 atau 16 sampai 30. Di atas 30 tahun, masa kuatnya pemahaman. Masa kuatnya analisa seorang muslim, cara menganalisis sangat kuat sekali. Itu di atas umur 30. Ya, di atas umur 30. Dia berkata, Hasan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da' ma yaribuk illa ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dan hadis ini harus menjadi pegangan seorang muslim dalam beragama. Selalu mengacu kepada apa yang dia yakin, bukan apa yang dia ragukan. Karena agama tidak berdasarkan keraguan. Agama berdasarkan keyakinan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Falyabni ala mastaiqan." Bangunlah agama, bangunlah ibadah di atas apa yang kamu yakini, bukan apa yang kamu ragukan. Nabi SAW bersabda sampai menyatakan pernyataan itu, mengeluarkan pernyataan itu. Karena Nabi SAW ingin membuat seorang itu jangan sampai penuh dengan keraguan, apalagi was-was. Karena orang tidak akan pernah beribadah dengan khusyuk selama dia selalu mengalami keraguan dan was-was. Agama itu harus berdasarkan apa yang dia yakini. Dan Nabi berikan contoh bahwa kita itu harus jangan dengan dalih kehati-hatian, tetapi malah justru itu adalah keraguan dan was-was. Kata Nabi alaihissalam, "Idza wajada fi batni syai', man wajada fi batni syai'a fala yansarif hatta yasma'u sautan aw yajida riha." Hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Apabila seorang di antara kalian salat dan di saat salat dia merasa ada yang keluar dari tubuhnya, maka jangan membatalkan salatnya. Lihat, dia merasakan ada angin di saat seorang salat, ada sesuatu yang dia rasakan keluar dari tubuhnya. Kalau seorang berdalih kehati-hatian, dia akan batalkan salatnya. Dia akan batalkan salatnya. Tapi apa kata Nabi alaihissalam? Kalau kita merasa ada yang keluar dari tubuh kita, jangan segera menghentikan salat sampai kita mendengar suara atau mencium bau. Jadi kalau kita tidak mencium bau dari mungkin itu angin yang keluar dari tubuh kita, tidak ada baunya dan tidak ada suaranya, maka itu bukan hal yang membatalkan wudhu. Lalu Nabi alaihissalam katakan, lanjutkan.
Dan ini para jamaah, hadis ini mengajarkan kita dalam beragama harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, termasuk dalam berhati-hati. Kalau kita berhati-hati, hati-hati kita, kehati-hatian kita, jangan sampai jauh dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap kehati-hatian kita harus mendekati petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak tersiksa oleh was-was, sehingga kita tidak diliputi oleh keraguan demi keraguan, sehingga tidak ada kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada kenyamanan dalam beragama kalau hidup kita dipenuhi dengan was-was dan diliputi oleh keraguan. Makanya Nabi mengajarkan kita, dak ma yaribuk, tinggalkan yang kamu ragukan. Tinggalkan yang kamu ragukan. Misal dalam hal apa? Ya, kembali kepada, jadi pegang asalnya dulu. Misalnya ibadah. Asal ibadah itu sah. Tidak dikatakan batal kecuali ya ada dalil yang meyakinkan kita. Misal, kita salat, lalu kita ragu. Apakah saya tadi wudhu maghrib? Ini sekarang salat isya. Tadi saya batal nggak ya wudhunya? Ragu kita. Antara wudhu maghrib sudah batal atau belum. Dan sementara kita sudah salat isya. Tapi tidak wudhu lagi. Apa kita lakukan? Lanjutkan. Karena asalnya wudhu itu tetap ada, tetap sah. Ya, tidak dikatakan batal kecuali ada bukti bahwa memang betul-betul kita batal. Kecuali kita ingat. Atau ada yang mengingatkan. Ya, misalnya antara maghrib dan isya, sambil nunggu isya, kita buang angin. Ya, dan anginnya kentut kita bau, lalu banyak keluarga sampai baunya. Nah, kemudian kita lupa. Padahal kita mengeluarkan kentut yang bau, sementara keluarga geger. Lalu dia bilang, loh, tadi kan kamu kan kentut, kenapa kamu gak wudhu? Lupa kita, diingatkan. Nah, berarti kita batalkan. Tapi kalau itu tidak terjadi, kita ragu apakah wudhu kita masih ada atau sudah batal. Ragu, di sini kita terapkan hadis tidak mayarimu ila ma la yarim. Tinggalkan apa yang meragukanmu, apa yang kamu ragukan, kepada apa yang kamu tidak ragu. Contoh lagi dalam muamalat, misalnya makan. Ya, kita makan. Kalau para jamaah sekalian, kita berada di negeri yang mayoritas muslim, di negeri yang mayoritas muslim, atau di daerah yang mayoritas muslim, lalu kita akan makan di sebuah rumah makan, ya, tapi kita ragu, ini muslim, Anda muslim, kita ragu, ini daging disembelih dengan cara Islami atau tidak, ya, itu ada nggak kandungan-kandungan bahan yang haram misalnya, maka kita terapkan dari sini, karena yang punya muslim, kemudian juga daerah itu mayoritas muslim, maka bismillah, yakin kita tinggalkan apa yang kita ragukan. Tinggalkan apa yang kita ragukan. Jadi keraguan itu kita singkirkan. Kita makan bismillah, yakin ini halal. Berbeda halnya kalau kita berada di mayoritas non-muslim. Artinya muslim itu minoritas. Misalnya kita berada di daerah Manado, di daerah Tumohon misalnya. Di sana banyak sekali binatang-binatang buas yang biasa dikonsumsi
ya, atau daerah tertentu saya lupa namanya, di daerah Sulawesi Utara itu biasa makan ular, biasa makan anjing, biasa kalau babi itu di wilayah lain juga makan gitu ya. Biasa makan apa namanya binatang-binatang buas, kali lawar lah, apa semua yang nggak jelas, hal yang pasti bisa dipastikan kita tidak halalannya. Nah, kita daerah situ dan ada yang jual daging, tentu supaya kita tidak ragu, jangan mampir rumah makan tersebut. Sama halnya ketika kita berada di Bali misalnya. Rumah makan ini yang punya orang Hindu. Oh, dia orang Bali. Dan kita nggak berani bertanya, ini uh, dia orang Islam, Hindu, apa Bali Islam atau bukan Islam. Kita tidak berani. Tapi mayoritas Hindu. Dan tidak ada pernyataan halal. Di situ kita ragu. Bagaimana caranya kalau mayoritasnya adalah non-Muslim? Ya, maka dan tidak ada indikasi bahwa yang disuguhkan adalah makanan yang halal. Di situ menunya juga tidak menyediakan menu babi, B2, ya, tidak menyediakan menu anjing misalnya, daging anjing dan sebagainya. Kita ragu, ya, tidak ada juga pernyataan halal, maka kita mundur. Tinggalkan yang kita lakukan karena kita syak atau ragu. Kenapa? Kayak teman-teman kita yang dari Bali, mereka mengatakan, ya, alhamdulillah sudah banyak yang Muslim. Tapi hati-hati kata mereka kalau makan pecel ayam di pinggir jalan, karena orang Bali sudah mulai jual pecel ayam. Sudah mulai jual pecel ayam. Jadi kalau kita asal makan saja ada pecel ayam kita makan, hati-hati. Tapi kalau yang jual orang Lamongan, insya Allah halal. Ya, jadi intinya adalah kita lihat kalau asalnya makan itu halal, kita tidak bisa menyatakan haram kecuali ada dalil dan bukti. Jadi kalau memang kita ragu, misalnya kayak tadi, kita mau makan, makan saja. Tapi kalau ini makanannya halal atau tidak, ya. Atau misalnya kita baru sadar kita makan nih, kemudian kita makan. Setelah itu, tadi yang punya warung makan ini Muslim atau bukan? Ya, tapi kita lihat menunya nggak ada menu-menu yang aneh, menu-menu yang apa namanya ada unsur haramnya. Apakah kita ya meragukannya? Nggak ada indikasi-indikasi itu. Akhirnya apa? Kita makan. Setelah kita makan, ya kita mulai ragu karena ternyata yang punya orang Hindu. Baru ketahuan setelah kita makan. Setelah kita makan. Tapi alhamdulillahnya kita tidak makan daging. Kita mungkin makan lauk-lauk lain. Tapi kita masih ragu kandungannya, campurannya apa ini. Maka di situ kita katakan asal makanan itu halal. Asal makanan itu halal. Tinggalkan yang meragukan. Bismillah. Sudah kemakan. Maka cukup. Gak usah kita aduk. Nanti gimana? Udah masuk perut. Apakah nanti jadi penyebab Allah menyiksa saya? Nanti gimana daging yang tumbuh di dalam tubuh saya? Tidak. Mayaribuk. Ya, alhamdulillah kita tidak makan. Kalau memang kita makan daging, ternyata yang punya Hindu, kita minta maaf kepada Allah, istighfar. Tapi kalau kita makan lauknya bukan lauk daging, yang tidak dipotong, yang tidak perlu dipotong, misalnya telur, tempe, ya, apalah misalnya, sayur dan lain sebagainya, kita makan itu. Ternyata yang punya orang non Muslim, Bismillah, tinggalkan apa yang meragukan, karena asal makanan itu halal. Tidak dikatakan haram kecuali ada dalil dan bukti bahwa memang ada campuran pada makanan itu yang bersifat haram. Itu kita terapkan para jemaah pada ibadah, pada muamalah, di semua hal. Ya, di semua hal. Kalau kita kayak tadi, kita ragu ini apakah halal atau haram. Ini daging.
tinggalkan. Itu namanya wara. Ada indikasi. Indikasi yang menguat kepada sesuatu yang haram. Saya tadi berada di mayoritas non-muslim. Indikasinya kuat. Maka kita menghindar untuk makan di sembarang tempat. Itu namanya wara. Ya, itu namanya wara. Tapi kalau di Jakarta, kita nggak mau sembarangan makan daging apa. Itu bukan wara, itu namanya was-was. Kenapa? Karena asal makanan halal. Tidak bisa kita menyatakan ini haram. Ini sembelihannya nggak syar'i. Mengandung ada bahan-bahan yang haram. Kalau berdasarkan katanya, dak mayaribu. Kalau mau yakin, udah nggak usah dimakan, tapi jangan diharamkan. Misal, makanan roti, ya misalnya apapun, roti yang punya brand misalnya, dia tidak punya sertifikat halal. Kita ragu nih. Apa kata ulama? Dak mayaribu. Kalau ragu, jangan dimakan. Padahal di sini, tapi jangan diharamkan. Mengatakan, hati-hati, ini haram. Mengharamkan beda dengan tidak makan. Hadis ini hanya mengatakan, seorang muslim itu harus bijak. Kalau ragu, tinggalkan. Tapi mengharamkan berbeda. Jadi kita harus berhati-hati. Tapi berhati-hati dengan cara yang benar. Ya, berhati-hati. Kayak tadi, makanan, minuman, pakaian. Asalnya makanan, minuman, pakaian itu halal. Halal ya asalnya. Lalu kita ragu, ini makanan ini sudah halal belum? Karena tokonya belum mendapatkan sertifikat halal. Sementara roti itu riskan. Kemungkinan besar akan ada kandungan yang bersifat haram. Kita ragu. Dak mayari, tinggalkan. Artinya jangan dimakan. Tapi karena asal makanan halal, jangan diharamkan. Gitu. Ibadah. Asalnya apa? Haram. Misalnya kita tidak boleh sholat. Kecuali dengan wudhu. Kecuali dengan wudhu. Jadi saya contohkan tadi. Di saat kita sholat, kita ragu. Kita yakin wudhu tadi maghrib. Tapi kita pada saat kita sholat isya, kita tidak wudhu lagi. Nah, asalnya ibadah haram. Tapi ketika dia sudah ada sesuatu yang membuatnya sah, seperti wudhu misalnya, maka tidak ada lagi alasan untuk ragu. Jangan sampai keraguan kita, apakah wudhu saya sudah batal atau belum? Saya tadi wudhu maghrib. Isya ini saya pakai wudhunya maghrib. Apakah saya batalkan karena saya ragu wudhu saya sudah batal atau belum? Maka di saat ini kita harus lanjutkan. Jangan dihentikan salat. Kenapa? Karena kita harus beribadah dengan yakin kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan dihentikan dengan dalih, tapi saya ragu, nggak bisa. Dalam ibadah jangan main-main kita. Kalau di saat tara alaina syak, di saat kita beribadah kepada Allah ragu. Misalnya kita ragu juga, ini pakaian saya kena apa? Pipis nggak ya tadi? Cucu saya tadi pipis. Mau kena nggak ya? Mau kena bagian bawah, kena nggak ya? Atau jangan-jangan kena. Kalau itu yang kita pikirkan, hentikan, lanjutkan sholatnya. Kecuali dengan yakin, kita yakin tadi kita gendong dan kita dipipisin, maka hentikan sholatnya. Tapi kalau antara ragu, syak, al-mutaraddid, taraddud baina syai'ain, di mana dia ragu antara dikencingin, dipipisin atau tidak dipipisin. Dalam hal ini kita tidak boleh membiarkan keraguan itu ada dalam hati kita. Segera perintah Nabi, hentikan. Dan Nabi yang mulia alaihissalam, apa? Hentikan. Falyabni ala mastayqan.
beribadahlah dengan yakin. Bukan dengan dalih, berhati-hati dalam beribadah kepada Allah. Itu hakikatnya adalah keraguan dan was-was. Justru ketika kita terlalu berhati-hati, tapi dasarnya tidak kuat, contohnya tidak ada dari Nabi Alaihissalam, akhirnya justru ibadah kita akan semakin kehilangan kenikmatannya. Ibadah kita akan semakin kehilangan khusyuannya. Jadi para jemaah sekalian, saya kutip apa yang dikatakan Ibnu Qayyim. Berhati-hati apabila tidak berdasarkan contoh Nabi, maka disebut dengan was-was. Tapi kalau kehati-hatian kita sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan petunjuk sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah ibadah, penunjang ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita harus belajar memperbaiki cara kita berhati-hati dalam beragama, dalam beribadah. Jangan melenceng dari tuntunan Nabi. Ya, dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan para jemaah, itu baru kasus ragu. Bagaimana was-was kata ulama? La yultafat ilaihal battah. Tidak dianggap sama sekali kalau ada orang setiap wudhu, sudah kena air semua belum ya? Tangan saya, kaki, jangan-jangan nggak sempurna wudhu saya. Balik lagi wudhunya. Wudhu. Setelah wudhu, sempurna nggak ya wudhu saya? Takutnya masih ada yang nggak tersentuh air. Balik lagi wudhu. Ini namanya sakit. Ragu itu awal was-was. Tapi kalau orang sudah dipenuhi dengan keraguan demi keraguan, dengan dalih kehati-hatian, itu namanya was-was. Dan was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Para jamaah sekalian, mungkin nanti akan lebih jelas ketika ada pertanyaan yang mungkin selama ini Bapak Ibu sekalian, para jamaah, saya ragu Ustadz begini gitu ya. Nanti kita akan jelaskan ini loh. Sebetulnya jangan ragu. Hati-hati itu begini caranya. Akan lebih jelas tentunya dengan contoh, ya. Akan lebih jelas tentunya dengan apa namanya? Dengan pertanyaan yang saya jawab, lalu saya beri contoh, dan mudah-mudahan hadis ini ya menjadi pegangan kita untuk berhati-hati dalam beragama, tetapi sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kehati-hatian yang notabene atau dalam kurung keraguan yang justru menyeret kita kepada was-was yang akan selalu menghantui kita dan merusak kenikmatan dan kekhusyuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada hari ini membahas hadis yang ke-11 dari hadis Arba'in Nawawi. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khair Ustaz atas pemberian materinya. Baik kakak-kakak, misalkan ada yang mau ditanyakan dapat raise hand dan bertanya langsung atau bisa mengetik di kolom chat. Baik, sambil menunggu Ustaz, kebanyakan kan untuk kita ada kasus-kasus yang baru belajar agama, jadinya ada keraguan. Artinya ada keraguan dalam pendalilan, bukan misalkan apa yang kaitannya dengan furu, Ustaz. Misalkan kita dalam menggerak-gerakan pada saat tasawuf akhir, menggerakkan jari pada tasawuf akhir. Nah ini, oh itu tidak boleh, ini tidak boleh. Jadinya mereka agak ragu gitu. Bagaimana ini Ustaz menyikapinya Ustaz? Itu bukan ragu, itu namanya meragukan gitu. Jadi ya dalam beramal, sebelum beramal, kita harus membangun atau
harus kita ya landaskan kepada ilmu yang utuh dan tuntas gitu. Karena kan tadi saya bilang tadi bahwa amal itu lahir dari pemahaman. Kenapa baru diserang oleh syubhat, diserang oleh orang-orang yang meragukan, lalu kita ragu? Karena kita tidak tuntas mempelajari suatu ilmu yang akan kita amalkan. Tadi dicontoh tuntas, ya, tidak katanya, kata Ustaz, bahwa jari ketika tasyahud digerak-gerakkan, katanya. Lalu ada orang yang meragukan, nggak betul itu hadisnya syad, hadis begini, begini, begini. Waduh, ragu saya. Karena ketika mengkajinya, itu tidak tuntas gitu. Ya, jadi ini keraguan yang beda tentunya. Jadi kita ini seperti berdiri atau berjalan apa? Seperti buih. Jadi ilmunya itu seperti buih lautan, buih-buih lautan. Seperti zabat, jadi yang tidak kuat gitu. Nah, seorang muslim itu supaya dia kokoh dengan ilmu dan pemahamannya, dia harus ya belajar dengan benar dan tuntas. Makanya kan dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu rabbani. Apa itu rabbani? Yang belajar ilmu dari yang masalah mudah, kemudian tengah, tingkat kesulitan, kemudian yang masalah-masalah yang sulit. Kalau kita belajar jihad, membahas tentang jihad, tapi sholat kita banyak nggak ngerti. Itu kan nggak benar. Kita paham politik Islam, ekonomi syariah, tapi nggak ngerti tentang sholat, yang mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah, nggak paham. Ini kan nggak benar. Kalau kita belajar dengan tahapan yang benar, dengan tahapan-tahapan yang benar, yang disebut oleh Allah, Rabbani. Rabbani itu apa sih? Rabbani itu orang yang belajar dan mengajar secara yang benar. Ya, syai'an pa syai'an. Ini yang Rabbani. Jadi kalau kita diserang oleh syubhat, gitu loh. Itu mengada-ngada itu. Menggerak-gerakkan jari dengan telunjuk di dalam tasyahud. Itu bid'ah. Oh, bid'ah. Itu nggak ada contohnya. Saya udah ke Mekah, udah ke Madinah, nggak pernah ada yang menggerakkan jari. Wah, ini orang nggak main-main. Dia sering keluar luar negeri, ke Mekah, Madinah, ke Mesir. Wah, kita nggak pernah keluar lagi jadinya. Nggak usah. Ingat, amal tidak berkaitan dengan Mekah dan Madinah. Amal tidak berkaitan dengan Mesir, nggak ada kaitannya. Amal itu berkaitan dengan dalil yang dipahami dengan benar. Jadi untuk menghalau syubhat-syubhat yang meragukan dari orang-orang luar yang akan merusak amal kita, maka sebelum kita beramal, perkokoh pemahaman kita terhadap suatu masalah dalam agama yang akan kita amalkan. Pelajari dengan benar dan utuh serta tuntas. Jangan pindah ke zakat kalau belum tuntas sholat. Jangan berpindah ke puasa Ramadan kalau belum tuntas zakat. Satu-satu, bab. Jangan berpindah ke pembahasan tentang malaikat kalau belum tuntas pembahasan tentang iman kepada Allah. Jangan dulu membahas tentang kitab-kitab suci, membahas tentang Taurat, Injil, Bible, apa nggak perlu kalau kita belum mempelajari dengan baik, belum tuntas mempelajari tentang iman kepada malaikat. Ini begitu cara belajar. Sehingga siapapun yang akan menyerang kita tetap teguh. Kenapa? Kita paham betul kok orang kita tuntas. Bahkan kita bisa membantah orang-orang yang meragukan itu. Makanya belajar. Makanya kata ulama, agar pemahaman kita dalam agama semakin mantap, semakin kuat. Perhatikan tiga. Yang pertama, ya, yang pertama adalah banyak membaca, ya, banyak membaca. Yang kedua talaki,
ketika ada yang pagi. Jadi kita ini kalau belajar dari buku, Pak. Tapi kalau hanya belajar dari buku, nggak bakalan apa argumen dalam berhujat, dalam berargumen. Ya. Jadi langsung dari guru, ketika kita dengar penjelasan dari mulutnya. Yang kedua adalah membaca, rajin baca, ya, rajin membaca suatu mahal kita tidak pahami, kita baca, kita rujuk ke kitab tersebut. Misalnya kita tidak menguasai dalam masalah sholat, kita buka, kita pikir dalam bab sholat misalnya. Ya, dari mungkin buku-buku pikir yang mudah kita baca tuntas gitu. Kita tidak paham masalah akidah, kita merujuk kepada kitab akidah misalnya, kita bertauhid misalnya. Yang ketiga adalah mengkaji suatu masalah secara tuntas dan komprehensif. Jadi apa masalahnya? Masalahnya apa? Misalnya cara duduk Nabi dalam sholat. Nabi itu kalau sholat subuh itu duduk terakhirnya tawarruk atau iftirash. Ada ulama yang bilang iftirash, ada ulama yang bilang tawarruk. Nah, yaudah deh, dikaji. Dikumpulkan semua riwayat, dibaca. Ya. Atau ada satu buku yang membahas tentang cara duduk Nabi di tasyahud akhir, ya, yang sholat 2 rakaat. Nah, baca tuh. Nanti disebutkan di sana hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya, pendapat ulama segala macam. Lalu apa? Untuk lebih mudah, lihat kesimpulannya di bagian akhir. Makanya kalau lihat buku itu, lihat di depan, muqaddimah. Buku ini mau menyampaikan apa? Jadi kita lihat buku depan, bagian depan saja. Ya, daftar isinya kita baca, ya, atau muqaddimahnya, dia akan menyampaikan apa. Kemudian, lihat kesimpulannya dan daftar isi. Kesimpulannya apa begitu. Nah, di situ kita, kalau memang waktunya kita ini. Jadi tuntas sudah. Kalau sudah seperti itu, insya Allah apapun masalahnya, kita akan jawab. Makanya saya misalnya nulis beberapa buku, seperti buku Salah Sunnah. Insya Allah, kalau ada orang berbicara tentang Salah Sunnah, saya paham. Semua terkait dengan Salah Sunnah, saya paham. Kenapa? Karena saya tuntas meneliti tentang Salah Sunnah Rasulullah SAW. Baik itu rawatibnya, muakkada, rawatib non muakkada, rawatib mutlak, Salah Sunnah mutlak, ya, mana yang sunnah mutlak, mana rawatib muakkada, mana non rawatib muakkada, kemudian mana yang sahih, apakah ketika ada larangan waktu untuk sholat apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana para ulama menyikapi apakah semua sholat dilarang pada waktu-waktu terlarang seperti ba'da subuh, di saat matahari terbit, di saat matahari atas kepala, ba'da asar, di saat matahari tenggelam, sholat apa aja yang dilarang, apakah semua sholat termasuk fardu atau juga sholat sunnah muakkadah yang memiliki sebab, atau semua sholat. Ketika kita menelitinya secara tuntas, selesai. Saya meneliti tentang zikir pagi petang, saya paham betul zikir pagi petang. Karena nulis buku, jadi paham. Nah, kita juga begitu, supaya kita tidak diragukan oleh orang-orang di luar sana ketika kita akan beramal, atau yang sudah kita amalkan. Makanya setiap masalah dipelajari. Tapi nggak mungkin Ustaz, saya kan awam. Ya udah, kalau gitu minta penjelasan Ustaz. Ustaz, sebetulnya gimana sih tentang menggerakkan jari telunjuk di saat tasyahud? Itu gimana kedudukannya? Katanya hadisnya lemah. Katanya Rasul tidak pernah mengerjakannya. Coba jelaskan Ustaz secara lengkap. Begitu. Nanti jelaskan. Oh gitu. Jadi seperti itu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan di kolom chat. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Saat saya tugas atau dinas di luar di negara non Muslim, lalu diundang makan, di menu ada menu babi. Apakah boleh kalau di jamuan tersebut saya pesan menu ikan atau anggaplah sayuran gitu, Ustaz, salad atau yang lainnya? Bagaimana, Ustaz? Yang jelas masih ada yang meragukan. Apakah alat memasak yang digunakan untuk memasak babi dengan ikan itu sama atau beda? Kalau beda, apakah
dicucinya itu benar atau tidak. Terus mana yang dahulu dimasak? Kalau memang sama tempatnya, ikan atau daging babi itu. Jadi berkecamuk itu di otak kita, di hati kita, ini yang mana ini, halal atau tidak ini, ya halal atau tidak. Untuk lebih meyakinkan. Tapi kalau nanya nggak enak ya bikin meyakinkan. Tapi gimana ya caranya untuk lebih supaya kita tidak ragu ketika kita hanya makan ikan misalnya. Sebetulnya kalau untuk lebih meyakinkan kita, supaya kita tidak ragu, kita sebetulnya lebih baik jangan makan. Tidak makan ikan sekalipun. Kenapa? Khawatir tempat masaknya sama. Kemungkinan ya si chef itu, ya si koki itu akan ketika akan masak menu baru, dia akan cuci. Gitu. Dia akan cuci. Ya. Tapi kita ragu. Ya, bumbu-bumbunya masih ada. Kita tidak tahu si chefnya itu lebih dulu masak ikan atau masak daging babi, kita nggak tahu. Atau tempatnya sama, atau penggorengnya beda, kita juga nggak tahu. Kita ragu, penuh keraguan itu. Nah, di situ hadisnya justru meninggalkan yang ragu. Jadi kita nggak makan sama sekali, minum aja. Atau yang apalah, yang mungkin ya tidak berat gitu. Itu cara kita. Karena kita berada di daerah non-muslim. Kemudian yang mengundang kita non-muslim. Di situ jelas-jelas ada daging babi. Maka hadis nabinya justru jangan makan. Ndak mayaribu. Kita ragu ini. Ya kan? Apakah ikan ini dimasak di tempat yang sama dengan alat yang digunakan untuk masak babi atau tidak, kita ragu. Jadi cara amannya apa? Tidak makan. Ndak mayari. Jadi meninggalkan yang meragukan, minum aja, ya kan? Atau kue, mungkin kan cara idenya kan dikukus, ya beda tuh. Cara masaknya, tempatnya juga beda. Ya mungkin satu kompor atau gimana, kita makan-makannya itu saja. Lalu bagaimana? Ya udah kita nggak usah lama-lama, yang penting datang, tidak lama kita pamit dan kita cari makan di luar. Begitu cara meninggalkan apa yang meragukan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin kadang-kadang juga kalau misalkan kita kayak di Bali atau yang lainnya, akhirnya cari amannya cari warung Padang ya Pak Ustaz. Ya begitu. Cari aman begitulah. Kan tadi saya bilang, teman-teman kita di Bali ini bilang, di Denpasar, waktu saya di Denpasar itu, sekarang ini orang-orang Bali karena melihat pendatang lagi banyak jual pecel ayam, mereka juga jual pecel ayam gitu. Nah kan kita ragu ini di pasar yang motong orang mana, orang Iya. Bali, orang Hindu atau orang Islam, kita kan ragu. Jadi kalau kita berada di daerah minoritas Muslim, kita harus lebih hati-hati. Nah, cara menghilangkan keraguan adalah pastikan aja yang halal-halal gitu. Misalnya halal. Bahkan waktu saya lewat di Denpasar itu, ada bakso babi 100% haram. Nah, ini terang-terangan bagus. Kita jadi nggak mampir gitu loh. Itu terang-terangan 100%. Bahkan di Kelapa Gading di dekat rumah saya, sekarang terang-terangan. Ada sate babi, sop babi, bubur babi gitu. Saya bilang ini Kelapa Gading kayak Hong Kong. Saya bilang luar biasa terang-terangan. Ya, alhamdulillah. Jadi kita ini kalau di daerah minoritas ya kita hati-hati. Pastikan aja makan Padang, warteg, tanya Mbak, gitu. Dari Tegal Mbak ya. Iya, nyong kening Tegal, nyong sing Tegal misalnya. Oh Tegal, makan. Udah warteg jelas itu. Ya apalah pokoknya di daerah-daerah yang Madura, sate Madura. Cak dari mana Cak? Madura saya. Oh Madura, oh makan udah. Pokoknya kalau udah jelas-jelas itu dari dia Muslim makan aja Bismillah. Tapi yang kok saya ragu ini ngomongnya dari mana beli? Oh, saya dari Jawa. Oh, Jawa beli. Oh, berarti Bali ini. Cuma dia nggak mau jujur, takutnya nggak laku makanannya misalnya. Udah, jadi jelas aja. Apakah warung itu menyatakan halal
atau yang punya muslim gitu ya. Karena di dekat itu saya ada jamaah di dekat apa Pantai Kuta itu ada orang-orang Lamongan, dia masya Allah dia punya usaha warung gede dia. Ya dia gede, dia aktif ngaji jenggotan. Saya waktu ngisi di Denpasar itu di jamu di tempat dia. Jadi karyawannya pakai jilbab, kemudian juga pakai pakaian muslim. Jadi untuk menunjukkan ini loh makanan saya yang disuguhkan itu halal gitu. Dan dia jual apa kayak apa makanan-makanan kayak nasi rames dan sebagainya itu rumahnya lumayan gede. Jadi mungkin alternatif bagi yang ingin makan yang halal ya situ aja atau yang jelas-jelas halal Padang, warteg apa. Kalau yang ragu tinggalkan. Caranya kalau ragu ini kok pecel ayam ragu saya tinggalin aja. Begitu caranya. Karena kita kenapa harus ragu? Kan kita nggak tahu cara penyembelihan jangan-jangan halal. Nggak gitu. Karena kita berada di daerah minoritas. Kalau minoritas itu cara hati-hatinya cara mana ya? Ya tinggalkan jangan. Kalau kita di daerah mayoritas Jakarta misalnya ragu nih ini bakso nggak ada sertifikat halalnya. Berapa banyak tukang bakso punya sertifikat halal? Nggak ada bahkan. Nggak gitu. Kita di badan di mayoritas, insya Allah di pasar-pasar dipotong secara syar'i. Kita nggak tahu, nggak usah. Oh, bang beli bakso bang. Tapi itu bentar. Abang beli baksonya di pasar apa? Ya, nanti saya usul dikit datang ke tukang ayamnya, datang tukang ininya. Saya tanya, cara potongnya syar'i apa enggak? Itu kan memberatkan diri kita sendiri gitu. Ingat, kalau di daerah mayoritas, ya kehati-hatian kita tidak beralasan. Tapi kalau daerah minoritas, kita harus hati-hati, ekstra hati-hati betul. Jangan asal makan, ya kita jangan coba-coba kita wisata kuliner di daerah minoritas muslim. Jangan, bukan begitu seorang muslim, ya. Karena seorang muslim itu tidak terlalu memikirkan perut. Karena kata ulama, ada hal yang akan memotori hati ya Pak. Ketika kata Imam Syafi'i, hindari pertemuan tongkrongan-tongkrongan yang membahas tentang perut dan wanita, kata Imam Syafi'i. Karena itu akan merusak hati. Jadi kalau kita ingin wisata ke Singapura, Singapura negara minoritas. Hati-hati. Ya. Makanya saya kalau ke sana ke teman itu di Singapura itu, saya selalu tak ditemenin sama teman. Selalu cari Ustadz nih, saya tunjukin. Jadi sama teman gitu. Atau kita udah tahu ini muslim. Ya. Di sana banyak sekali. Bahkan yang rumah makan bahkan kecil aja orang-orang Cina semua yang punya. Kita nggak tahu halal atau tidak. Ingat, Singapura bukan negara Islam. Jadi jangan asal beli bubur. Enak tuh bubur di Singapura. Bubur yang masak siapa? Nggak bayar ini, tinggalkan. Meragukan itu. Dia bukan muslim. Dia Cina Buddha. Dia tidak mengenal halal haram. Dia hanya bukan bubur enak. Hati-hati, pastikan halal atau tidak. Begitu seorang muslim. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Sudah ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah infak yang diberikan untuk pembangunan masjid yang diberikan oleh orang yang masih menjalankan ajaran bid'ah? Bagaimana hukumnya atau dalilnya? Apakah diperbolehkan? Ambil duitnya, jangan ikut bid'ahnya. Baik. Terima duitnya. Terima infaknya. Karena bid'ah tidak mengharamkan uang. Misalnya ahlu bid'ah, ya dia ngikutin masih menjalankan ajaran bid'ah, tapi duitnya banyak. Sementara kita butuh dana untuk masjid. Terima dananya, jangan ikuti ajarannya. Gitu aja. Nggak ada korelasi antara dana dengan amalan bid'ahnya. Nggak ada korelasinya. Nggak ada. Bahkan nih, saya kasih tahu, para ulama mengatakan, bahkan kalau ada orang punya bunga bank, dan dia ingin bertobat kepada Allah, dan dia ingin bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya bunganya besar nih, bahkan 1 miliar. Lalu dia datang ke panitia masjid, Pak, saya ada uang bunga nih. Bukan karena saya ingin menyalurkan bunga bank, bukan. Saya bingung menyalurkannya kemana. Saya ingin bertobat. Ingat, beda antara yang belum bertobat dengan yang tobat. Para ulama bedakan. Saya ingin bertobat, dan saya masih pegang uang bunga. Jumlahnya 1 miliar. Bapak mau nggak nerima ini buat bangun masjid? Kata ulama, ambil. Kalau niatnya adalah ingin berlepas diri dari riba, maka statusnya berubah dari bunga, dari riba menjadi infak atau sedekah. Karena yang namanya
suatu barang yang sama bisa berubah karena niat. Contoh misalnya dasar-dasarnya hadis Barirah. Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, tidak boleh makan sedekah. Lalu apa namanya Rasulullah SAW mendapati Barirah itu budaknya Aisyah yang Aisyah bebaskan itu dapat sedekah karena dia mantan budak, dapat sedekah. Lalu Nabi makan, kata beliau Rasulullah itu sedekah. Kata Nabi, bagimu sedekah, bagi saya hadiah. Padahal makanannya sama. Nah, dari hadis ini kata ulama, berarti kalau orang menyalurkan dana riba, konteksnya apa? Kalau konteksnya hanya ingin menyalurkan, jangan terima untuk masjid. Tapi kalau konteksnya dia ingin bertaubat kepada Allah, ingin berlepas dari riba, terima, jadikan uang riba itu yang mana si pemiliknya itu ingin bertaubat dan kembali kepada Allah, terima, dan gunakan dana itu untuk bangun masjid. Boleh digunakan. Jadi kira-kira seperti itu. Apalagi dana atau infak masjid ke masjid yang jumlahnya besar dari orang yang masih mengamalkan amalan bidah. Wah, itu banget itu, nggak ngaruh itu, tidak mempengaruhi kehalalannya, ya. Apalagi sekarang ini kan lagi sulit mencari dana. Kalau nggak terima, nggak agak ragu menerimanya, salurkan saya. Insya Allah saya bangun masjid itu nanti infak itu. Kalau untuk meyakinkan bahwa memang insya Allah itu halal, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Memang kadang-kadang eh, hal-hal seperti ini perlu dijawab secara langsung ya, Ustaz. Betul. Terkait dengan pertanyaan yang di negara non-Muslim, memang saya pernah ke Singapura gitu, untung kita makan di food court, artinya apa namanya, tempat masaknya kelihatan. Memang dibilang orangnya teriak-teriak, ini halal, 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 halal katanya. Pas saya lihat, wah, tempat masaknya sama dengan menu yang B2. Akhirnya mikir juga, ya sudah, akhirnya pesan salad atau gado-gado. Karena ya itu isinya kan nggak kaitan dengan menu-menunya beda kayak gitu sih. Iya, gampang Karena aja. Kalau kita berada di daerah minoritas, kita hati-hati dengan tidak makan makanan yang tidak bersertifikat halal, gitu aja. Kalau tidak bersertifikat halal, ya, atau memang dia bukan Muslim, kita nggak usah makan, gitu aja. Itu cara menghilangkan keraguan. Kalau dia tadi teriak halal-halal, ya karena ingin laku barangnya, ya, ya. Misalnya yang datang rombongan Muslim, ya dia supaya dibeli gimana? Ya dia kan bilang halal halal halal, tapi ingat dia non Muslim udah gitu. Dia ada menu babi. Gimana kita yakin bahwa itu halal? Ingat lagi, oh iya ini daerah minoritas Muslim. Ya kita harus lebih hati-hati. Jangan sembarang makan di tempat-tempat kecuali ada sertifikat halalnya. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Terkait dengan untuk ini kan kaitan dengan makanan. Bagaimana dengan kaitan dengan obat, Ustaz? Kan banyak gelatin atau cangkang dari kapsul itu berasal dari gelatin babi, Ustaz. Bagaimana? Apakah kita perlu tanya dulu? Artinya tanya dulu. Eh, ini ada halalnya nggak atau ada substitusinya nggak? Artinya ini obat sama tapi ada brand lain nggak gitu? Apa gimana, Ustaz? Apa kita udah Bismillah aja udah makan aja Ya gitu? gini, Apa gimana, sebetulnya Ustaz? kita perlu penjelasan. Kita perlu klarifikasi dari misalnya ahli medis dalam hal ini. Pertama, ya kan, dengan keawaman kita, tentu kita tanya apa ada alternatif lain dengan khasiat yang sama, dengan kandungan yang sama, tapi tidak ada gelatinnya atau tidak ada kandungan babi, ya kan, buat bungkus kapsulnya misalnya. Kalau ada, sebaiknya kita cari alternatifnya saja. Kalau tidak ada, coba tanya penjelasan ahli medis. Karena tidak semua yang ada kandungan haramnya haram. Kenapa? Kalau dia sudah berubah,
ya sudah berubah, apakah tetap haram? Misal para ulama membahas tentang babu tahawul atau istihalah. Istihalah itu artinya perubahan dari satu zat yang haram kepada yang halal. Seperti misalnya di Singapura itu, ya di Singapura ini, minuman yang kita minum ini itu dari apa? Dari air-air yang dari toilet-toilet itu dirubah dari air kencing ke air putih. Itu kan ada istihalah, ada perubahan. Dengan alat yang canggih dia rubah air kencing orang jadi air putih. Jadi berubah. Nah makanya babi itu haram. Tapi apakah dengan ada perubahan bagian tertentu yang sudah di proses sedemikian rupa? Nah, prosesnya ini yang kita tanya. Tapi kalau kita ragu, mendingan tidak mengkonsumsinya, cari alternatif lain. Karena ada sedikit ulama menyinggung tentang proses istihalah, proses apa perubahan itu. Kita juga jangan saklek ini dari babi lah. Kalau ada perubahan besar, dari ini sampai dirubah, diproses sedemikian rupa sampai betul-betul menjadi halal. Ada namanya istihalah dalam Islam. Kayak tadi, air kencing berubah menjadi air putih karena diproses melalui penyulingan yang luar biasa sehingga dia menjadi jernih, putih dan layak untuk diminum. Karena sudah tidak ada lagi unsur najisnya. Nah, itu juga perlu dicek dan cari tahu, tapi lebih aman bagi kita daripada repot ya kan nanya ini dicari-cari apakah begini. Alangkah lebih baik kalau kita cari alternatifnya dengan kandungan yang sama tapi tidak ada unsur babinya. Apapun bagian dari obat itu, pokoknya tidak ada unsur babinya, itu lebih aman. Wallahu alam. Walaupun sering ya, kalau dokter-dokter ke Singapura gitu, nggak ada. Sering saya kasih tanya oleh jamaah, gimana saat ini harus minum obat ini, ada kandungan babinya begini. Waduh, kata dokternya nggak ada, ini doang yang ada, yang lain nggak ada. Nggak ada alternatif lain, nggak ada. Cuma ini doang. Ya, kalau nggak minum begini-begini, bingung dia. Nah, kalau begitu keadaannya, cari tahu proses untuk bikin obat itu sampai menjadi apa cangkang kapsul segala macam itu gimana prosesnya, ada nggak proses untuk menghalalkannya tadi. Kalau ada proses istihala yang merubah dari haram kepada halal, ya bisa kita minum. Kalau juga nggak ada, kita nggak ada mencari tahu tapi itu darurat, berarti babnya al-akhdhu bi hukmil darurain, berarti babnya darurat. Darurat itu tubihul mahdhurat. Kalau memang terancam nyawanya, kata dokter yang terpercaya bilang, kalau bapak atau ibu tidak minum segera obat ini, dan ini hanya satu-satunya obat yang bisa mengatasi penyakit yang ibu sedang derita, ibu bisa akan semakin parah dan bisa terancam nyawa. Ini darurat, maka minum karena bab darurat. Tapi sesuai keperluannya saja. Dikasihnya, butuhnya 2 kapsul, ya 2 kapsul, jangan minta 5 kapsul. Jadi tergantung, nanti lihat kondisinya. Setiap kondisi memiliki hukum yang berbeda-beda. Wallahu a'lam. Saya kira cukup ya kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi juga saya tolong didiskusikan. Ini karena bulan depan saya sudah mulai kuliah S3. Ya. Dan dari semester pertama saya sudah diminta untuk nulis. Walaupun baru mulai kuliah. Dan kuliahnya itu hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 2, bahkan kadang-kadang sampai jam 3. Nah, ini kajian kita ini mau dirubah hari atau waktu, misalnya malam minggu gitu loh. Kalau Sabtu sore takutnya saya masih lelah ya kan, atau masih presentasi, jadi waktunya juga takutnya atau fleksibel. Kalau bisa sore atau malam minggu apa gimana? Atau hari Minggu gitu. Kira-kira gimana ini jamaah sekalian? Nanti insya Allah kita akan diskusikan di Dirembukan diskusikan ya. Nanti kabari ke saya, karena yang pasti bulan Februari itu perkuliahan perdana saya itu bulan Minggu Sabtu pertama sampai setiap Sabtu terus dari jam 9 sampai jam 2. Gitu. Nanti silakan diskusikan apakah nanti harinya dirubah atau hari yang sama tapi waktunya dirubah, bukan pagi lagi, ya sore. Kan kita online ini kan, kalau online kan lebih fleksibel tuh. Apakah sore, nanti tinggal komunikasi gitu loh, sore atau hari malam misalnya ada maghrib atau ada isya, ya terserah lah.
Yang penting kita tetap melanjutkan kajian kitab Arba'in kita, karena kira-kira gitu. Saya kira demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.